Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini aku mau mereview ini ya, Permisa. Alhamdulillah, aku akhirnya dapat motor lelang, Permisa. Aku ceritakan dulu ya. Jadi aku itu ikut portal lelang.id. Itu miliknya pemerintah yang dikelola oleh KPKNL Surakarta. Langsung aku jelaskan dulu ya. Ini kita bisa masuk portal lelang dulu. Nih kita masuk portal lelang, kita harus daftar dulu, Permisa. Kurang lebihnya dashboardnya kayak gini. Kita harus daftar dulu. Ini pencariannya. Cara mendaftar KPKNL ini, Permisa, itu kita cukup masukkan semua syarat yang ada. Yang pasti itu KTP, NPWP, lalu ada bank. Kita harus memiliki rekening bank. Kalau Jawa Tengah itu biasanya pakai BRI. Sementara ini plat Jawa Timur kemarin itu dapatnya banknya Bank Mandiri, Permisa, pakai Bank Mandiri. Oke, setelah kita bisa login mengurusi persyaratan yang ada, kita akan dikasih email bahwasanya kita lolos masuk ke pengguna KPKNL lelang. Lalu kita bisa cari-cari barang yang kita mau, Permisa. Dan di KPKNL lelang ini rata-rata barangnya itu barang milik pemerintah, Permisa. Misalnya kredit rumah yang macet, atau mungkin bahkan kemarin itu ada sitaan dari KPK juga ada. Lalu ada juga ini, Permisa, motor bekas dinas, misalkan dinas kelurahan, dinas apa gitu, plat-plat merah itu dilelang di sini semua. Nah, ini aku langsung contohkan satu contoh dulu aja ya, Permisa. Di pencarian ini kan ada kata kunci, pilih kategori, lalu terbaru, pilih provinsi, pilih kota, pilih KPKNL, lalu ada harga minimum, harga maksimum. Saran saya adalah kita pilih ini nilai limit dari termurah ke termahal. Itu biasanya paling murah itu biasanya adalah barang-barang elektronik seperti laptop, seperti kulkas, bahkan kemarin TV LCD bekas pemerintahan, bahkan proyektor gitu ada. Nah, ini saya contohkan satu aja, laptop, Permisa, laptop notebook Asus. Kita buka di tab baru dulu. Nah, ini foto-fotonya laptop, kita bisa geser-geser dulu. Dan untuk kelengkapannya itu ada di bawah. Nah, ini di uraian jenis barang bergerak berwujud selain kendaraan bermotor notebook merek Asus, seperti itu. Nah, untuk mengikutinya kita bisa klik ikuti lelang. Oh ya, dan di sini ada tulisan penawaran open bid. Lalu jaminannya 50.000, Permisa. Kita harus memasukkan jaminan dulu 50.000. Nah, ini kita akan disuruh untuk mengkonfirmasi mengikuti lelang, Permisa. Ini kita pilih KTP, pilih NPWP, lalu pilih rekening yang akan kita masukkan uangnya, Permisa. Ini di sini kita pilih, karena ini Jawa Tengah, saya pilih BRI, Permisa. Nah, setelah itu klik saja persyaratannya, lalu kita akan menuju ke halaman konfirmasi lelang, Permisa. Nah, ini status lelang. Detail lelang, statusnya sudah dimulai, tidak ada yang menunggu, uang jaminannya 50.000, dan bisa dilihat ini ada virtual account BRI, ada virtual accountnya, Permisa. Nomornya itu 2611 sekian lah itu. Atas namanya Komar Bisabani. Itu atas nama kita sebagai pengikut lelang. Jika transaksi gagal, gunakan e-auction DJKN. Itu salah satu aplikasi pemerintah, Permisa. Tapi kalau tidak bisa, kita udah tidak usah aja. Karena sepengalaman saya aplikasi dari pemerintah itu banyak yang lemot. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada uang jaminan belum diproses, pemeriksaan syarat belum diproses. Oke. Lalu kita lanjut untuk transaksi, Permisa. Untuk transaksinya, ini kita akan ditujukan ke petunjuk pembayaran. Ada virtual account ini, uang jaminannya sejumlah 50.000. Kita langsung TF aja lewat Brimo, Permisa. Nah, kita langsung masuk Brimo, login dulu, langsung masuk ke Briva. Kita langsung copy saja virtual account-nya tadi, langsung kita paste, lalu kita masukkan uang 50.000 sesuai nominalnya. Nah, ini berbeda-beda, Permisa. Kalau motor itu rata-rata ya, misalnya batas bawahnya itu 1.800.000, maka uang jaminannya itu sekitar 1 juta. Misal kalau mobil 11 juta ya katakanlah, itu biasanya uang jaminannya sekitar 5 juta seperti
itu, dan itu berbeda-beda pemirsa. Nah, setelah kita kirim, ketik saja uang jaminan laptop gitu aja, kita kirim, lalu kita akan dapat email bahwasanya uang yang sudah kita kirim itu sudah masuk ke rekening KPKNL tersebut. Dan setelah itu pemirsa, kita akan ini hasil pemeriksaan lelang. Ini kita dapat email dari DJKN-nya langsung bahwasanya uangnya sudah diterima, pemeriksaannya sudah lengkap, dan kita lolos seperti itu. Anjay. Setelah itu pemirsa, masuk saja, kita klik yang di bawah ini ya, ada 4 kotak ini, persyaratan, lelang saya, organisasi, dan akun. Kita klik lelang saya pemirsa. Di lelang saya ini kita akan ada daftar lelang yang pernah kita ikuti. Nah, ini lelang yang terbaru 3 Juni 2025. Ini yang not tadi pemirsa, ada tulisannya PA Wonogiri, notebook, dan lain-lain. Lalu kita langsung, dashboardnya sudah berganti, status lelang dimulai. Lalu kita bisa kirim penawaran bid. Nah, cara menawarnya seperti ini pemirsa. Nah, ini kan sudah ada penawaran tertinggi saat ini 100.000. 100.000 itu adalah uang batas bawah bukaannya. Bukaan lelangnya itu 100.000 seperti itu. Nah, ini di bawahnya ada 10 kali plus minus 10 kali. Ini adalah kelipatan yang bisa kita bid untuk menawar barang lelang tersebut. Untuk menawar barang lelang tersebut, ini kan sudah 100.000. Kita bid lebih tinggi 105.000. Lalu kita mengisi password dan kirim penawaran. Nah, seperti itu. Lalu di penawaran tertinggi saat ini akan berganti 105.000 dalam kurung Anda. Anda itu adalah kita pemirsa, kita sebagai penawar. Kita udah tinggal dulu aja batas hari terakhir. Nah, ini kan lelangnya selesai tanggal 3 Juni pemirsa, pukul 10:10. Artinya sampai 3 Juni pukul 10:09 kita bisa mengebit seperti itu. Jika lelangnya sudah selesai, kita akan dikirimi sebuah email. Bersama ini kita menyatakan bahwa Anda tidak berhasil menang dalam lelang. Artinya kita kalah. Lanjut kita ke portal lelang ID pemirsa. Lalu di daftar lelang ini yang nomor 3 Juli, yaitu notebooknya tadi, kita masuk status lelang selesai, Anda kalah. Dan di sini kita bisa melihat hasil lelang, kepala risalah lelang. Risalah lelang ini jika Anda menang bisa Anda download dan ditunjukkan ke lokasi barang lelangnya, dan Anda bisa mengambil barang lelang tersebut. Kita klik lihat hasil lelang aja. Nah, di sini Anda kalah dalam lelang ini. Data lot lelang yaitu tadi notebook, merek Asus, dan lain-lain. Nilai limit 100.000. Dan di sini di bawahnya ada nomor 1 kode penawaran tanggal, nilainya 450.000. Berarti yang menang lelang ini adalah yang mengebit 450.000 pemirsa. Dan kita bisa scroll lagi sampai ke penawaran yang pertama pemirsa, yang 105.000. Lah, ini adalah saya. Nah, ini penawaran Anda 105.000. Nah, lalu kalau ditanya bagaimana barangnya pemirsa, apakah notebook 100.000 itu barangnya bagaimana? Ya, kita tidak tahu. Cara untuk mengetahuinya adalah kita harus ke sana dulu pemirsa, ke lokasi tempat barang lelang tersebut disimpan. Ini di PA Wonogiri, berarti kita harus ke Pengadilan Agama Wonogiri dulu, mengecek barang lelang yang disimpan tersebut, apakah hidup, kelengkapannya apa, dan lain sebagainya. Lalu untuk motor saya ini pemirsa, MX merah ini, sorot. Nah, ini MX merah ini dulunya ada plat nomornya itu merah, AG5583RP. Dan saya masih hafal plat nomornya, saya masih hafal kode lelangnya, MAFXNQ, tanggal 22 Januari 2025. Saya menang motor ini. Dengan rincian ini tak buka sekalian saya, biar semua pemirsa tahu saya menangnya ini berapa. Nah, ini status lelang menang, lihat info pelunasan dan hasil lelang.
Ini kita klik saja pelunasannya. Nah ini Anda ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan kode MAFXNQ. Anda diharuskan melunasi sisa pembayaran paling lambat 2523. Apabila pelunasan dilakukan batas waktu yang ditentukan, maka one prestasi uang akan hangus dan dimasukkan ke kas negara. Jadi kalau Anda sudah mengebit ini dan Anda menang, Anda tidak melunasi motor ini, maka uang yang sudah dijaminkan kemarin akan masuk ke kas negara, pemirsa. Jadi nek menang ya kudu dibayar, kudu disiko, seperti itu. Ini aku melunasinya pakai mandiri ya pemirsa. Ini penawaran Anda 6.450.000 pemirsa. Uang jaminannya kemarin sekitar 1.800.000, maka kekurangannya 5 juta sekian. Lalu saya TF, pelunasan dan lain-lain sudah selesai. Setelah selesai, bagaimana cara mengambil motor ini? Nah ini masalah dimulai di sini pemirsa. Kita menang motor ini, berbeda provinsi, otomatis plat nomornya juga beda, pengurusannya juga beda. Karena ini kita menangnya di KPKNL Malang, maka kita harus ke Malang, pemirsa. Sebagai background saya saja, pemirsa, saya itu seorang pekerja di salah satu bank. Hari Senin sampai hari Jumat saya masuk kerja. Hari Sabtu biasanya lembur, bahkan sering lembur daripada tidaknya. Saya hanya punya waktu hari Minggu. Saya konfirmasi ke KPKNL Malang dulu. Ini karena di platform ini tidak menyediakan alat untuk komunikasi kita sebagai pemenang ke KPKNL. Ini saya carinya bahkan lewat IG, pemirsa. Di IG kita masuk IG, lalu kita tulis saja KPKNL Malang. Nah ini di bagian informasi kita akan ada nomor WA, informasi dan layanan 085157157500 dalam kurung WA. Ini kita WA KPKNL Malang saja. Saya langsung screenshotkan ini Gmail saya bahwa saya benar pemenang motor ini. Nah ini kita diarahkan untuk mengurus formulir pemenangan lelang, pemirsa. Nah ini setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, melakukan pelunasan, maka pemenang lelang dapat mengajukan permohonan dokumen sebagai berikut. Nah ini ada 2 dokumen, pemirsa, yang bikin aku berminggu-minggu, berbulan-bulan itu mikir terus. Satu adalah kwitansi pelunasan. Nomor 2, kutipan risalah lelang. Nomor 1, kwitansi pelunasan itu untuk pengambilan barang, yaitu motor ini, pemirsa. Kutipan risalah lelang itu untuk pengurusan balik nama. Karena apa? Kalau barang ini plat merah, plat negara, kalau sudah dilelang, maka wajib, hukumnya wajib dibalik nama. Tidak boleh kita memakai plat merah terus. Syaratnya untuk kwitansi pelunasan, ini 1, formulir pasca lelang, surat kwitansi lelang, fotokopi KTP, bukti setoran, materai 10.000, pemirsa. Seperti itu. Yang nomor 2 juga sama, formulir pasca lelang, surat permohonan kutipan risalah lelang, fotokopi, dan kwitansi pelunasan. Nah, kan kwitansi pelunasan kita harus mengurus nomor 1 dulu, baru dapat kwitansi pelunasan. Gitu. Aku kemarin bingung di situ. Setelah aku WA sama mbaknya ya, bisa dilihat sendiri cecetanku sama mbaknya. Ini tak buka sekalian, enggak apa-apa. Ternyata benar, saya itu kan posisi di Solo ini, sementara KPKNL Malang kan jauh. Saya nggak mungkin langsung ngirim sendiri. Otomatis saya kirim lewat JNE, pemirsa. Saya ngeprint sendiri. Ini di sini kan kita disuruh download nih ya, PDF ini ya, dokumen nomor 1 dan 2 itu disuruh download dulu, download, di print dan diisi sendiri, pemirsa. Setelah diisi, di materai, di tanda tangan, itu kita masukin amplop 2 klip, kwitansi nomor 1 dan kwitansi nomor 2, masukkan amplop, lalu kirim via JNT ke Malang. Itu kalau dasar dari Solo ke Malang itu 20.000 biayanya 1 kali kirim. Setelah beberapa hari, lalu kita akan dapat kwitansi pelunasan dulu. 1 ya. Lalu kwitansi pelunasan itu kita kirim lagi ke Malang untuk mengambil kutipan risalah lelang. Nah ini, pemirsa, maksudnya ki ngopo lho? 1 langkah itu bisa. Kenapa harus 2 kali langkah? Ini masukan saya untuk negara ya, pemirsa. Setelah kita sudah dapat risalah lelang dan sudah dapat kwitansi dan lain-lain, kita bisa mengambil motornya di BPS Tulungagung. Kebetulan ini motor milik BPS Tulungagung. BPS Tulungagung itu adalah Badan Pusat Statistik Tulungagung, pemirsa. Dia lelangnya via KPKNL Malang. Maka itulah saya
bersurat-suratnya itu lewat KPKNL Malang. Bahkan sampai detik ini pun saya belum tahu kondisi motornya ini seperti apa. Apakah bisa hidup, apakah gimana dan lain-lain, saya belum tahu. Selanjutnya saya juga tanya ke KPKNL, apakah ada nomor yang bisa dihubungi di BPS Tulungagung. Ternyata tidak ada. Maka saya cari sendiri di IG BPS Tulungagung. Saya kirim pesan lewat IG pemirsa. Itu lalu saya juga cari-cari nomor di Google Map. Akhirnya dapat WA-nya ini Mbak Nur Indah BPS Tulungagung. Ini dia yang WA saya dulu, konfirmasi lewat IG Gmail pemirsa, konfirmasi lewat Gmail. Nah ini kita ditanyain apakah sudah lunas, apakah surat-surat sudah lengkap. Tak jawab lengkap. Kendala saya kan hari Sabtu dan Minggu kan saya tidak bisa mengambil, dan jaraknya juga jauh. Tulungagung itu dari Solo sekitar 4 jam kalau motoran. Nah ini kita disuruh memfoto kwitansi, persuratan dan lain-lain. Untuk pengambilan motor ini harus bawa KTP pemenang lelang asli, kwitansi asli, dan risalah lelang asli pemirsa. Pengambilan sesuai yang pemenang, artinya saya yang membawa KTP harus asli dan saya sendiri yang mengambil. Kan repot ya, saya ber-WA sama mbaknya berhari-hari mungkin. Bagaimana caranya saya bisa mengambil motor ini tanpa saya mengambil, diwakilkan bagaimana gitu. Ternyata memang tidak bisa pemirsa. Jadi harus KTP asli, pemenang asli, dan kalau diwakilkan itu harus pakai surat kuasa pemirsa. Karena saya sudah lelah mikir gimana lagi kita nggak bisa, dan bener-bener nggak bisa diakali. Bahkan saya juga tanya bagaimana kalau semuanya asli, saya kirim dulu ke BPS, diambil dulu, dititipkan di Satpam, juga tidak bisa. Harus di hari kerja. Dan akhirnya teman saya yang suruh ke sana pemirsa, Kahar itu tak WA, dia bisa mengambil dengan planning gini pemirsa. Jadi Kahar tak suruh ke Tulungagung mengambil motor ini. Kalau bisa hidup langsung bawa motornya, kita pulang bawa motor ini. Tapi kalau motornya benar-benar nggak bisa hidup atau kendala dan lain-lain, maka saya sudah pesankan KAI Logistik pemirsa. KAI Logistik Tulungagung, stasiun Tulungagung. Itu saya tanya-tanya, kirim Jupiter MX dari stasiun Tulungagung ke stasiun Solo itu 375.000. Karena lokasi penjemputannya ini agak jauh dari stasiun pemirsa. Ini ditawari kalau jemput di sana ada tambahan biaya 30.000 pengambilan. Jadi totalnya itu 405.000. Ngirim motor ini dari Tulungagung ke Solo pemirsa. Dan kondisi motornya ya seperti video ini. Saya tontonkan aja kondisi motornya, surat-suratnya, dan ini waktu di packing di stasiun. Lalu teman saya pulang ke Solo naik kereta api Kahuripan 80.000. Solo Tulungagung 80, Tulungagung Solo 80, 160.000. Lalu dia tak kasih uang 140 kalau saya. Jadi totalnya 300. Sampai Solo motornya sudah diterima ibu saya. Masalahnya tidak sampai di situ pemirsa. Ternyata kita harus mengurusi surat-suratnya ini. Surat-surat motor ini agak rumit. Aku tanya ke Samsat, saya pasrahkan ke Samsat, ternyata rumit sekali. Akhirnya saya nembak pemirsa. Nembaknya itu nembak mutasi keluar dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Itu sekitar 2 juta. Lalu sampai Solo, itu kita masukkan mutasi ini, mutasi masuk dari Semarang ke Solo itu 1.093.000. Totalnya untuk pengurusan surat-suratnya saja itu sudah 3 juta lebih pemirsa. Dan sementara dari Februari sampai Mei, selama 3 bulan itu motor ini sudah tak pakai tiap hari, dari rumah ke kantor setiap hari. Ini motor harian pemirsa. Dan ternyata yo aman-aman aja, pakai plat merah di lingkupan Solo ke kantor. Dan ini bahkan sudah tak pakai ke Sragen juga, tak pakai jalan-jalan ke Solo, aman-aman aja. Kesimpulan dari saya adalah membeli motor lelang atau ikut lelang itu memang sangat menggiurkan, apalagi kalau kita dapat harga di bawah pasaran. Tapi kalau kita dapat harga rata-rata pasaran, kita akan rugi pemirsa. Rugi biaya, rugi pikiran, bahkan rugi waktu. Dan mengurus motor-motor ini sangat-sangat berbelit-belit dan sangat-sangat rumit. Memang lebih baik kalau kita langsung ke dealer motor bekas, kita langsung beli motor bekas, udah selesai, daripada lelang-lelang kayak gini. Tapi ya bagaimana permisa? Apakah permisa masih
ingin ikut lelang kayak gini? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik pemirsa, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.